Pernahkah kalian mendengar tentang legenda Atlantis, kota yang hilang di bawah lautan? Kisah ini telah menjadi misteri selama ribuan tahun. Namun ada satu hal menarik yang mulai muncul ke permukaan. Beberapa peneliti dan pakar sejarah percaya bahwa kota hilang ini mungkin ada di Indonesia. Luar biasa, bukan? Sebelum kita melanjutkan petualangan seru ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Ya, aktifkan juga notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Jika kalian suka cerita misteri seperti ini, silakan like dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan. Karena like dan komen teman-teman adalah penyemangat kami. Oke, siap? Mari kita mulai perjalanan menuju kedalaman sejarah dan legenda. Kota Atlantis pertama kali diceritakan oleh filsuf Yunani kuno, Plato, sekitar 360 sebelum Masehi. Ia menggambarkan sebuah kota yang sangat maju dalam hal teknologi dan peradaban, bahkan jauh lebih maju dari dunia pada zamannya. Menurutnya, Atlantis berada di sebuah pulau besar yang memiliki hutan-hutan lebat, sungai-sungai yang berkelok-kelok, dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, akibat keserakahan dan kehancuran moral, Atlantis tenggelam dalam satu malam dan hilang dari dunia. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa hubungannya Atlantis dengan Indonesia? Nah, teori ini mungkin akan membuat kalian terkejut. Beberapa peneliti percaya bahwa Atlantis sebenarnya bukan berada di Samudra Atlantik, melainkan di Asia Tenggara. Lalu, ada sebuah teori mengejutkan yang didukung oleh banyak bukti arkeologis. Wilayah Indonesia, khususnya Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, bisa jadi adalah tempat Atlantis berada. Ada beberapa alasan yang membuat peneliti yakin bahwa Indonesia mungkin adalah Atlantis yang hilang. Salah satunya adalah karena letak geografisnya. Indonesia terletak di jalur cincin api Pasifik, yang menjadikannya salah satu wilayah paling aktif secara vulkanik. Fakta ini mendukung cerita tentang tenggelamnya Atlantis dalam satu malam, mungkin karena letusan gunung berapi yang dahsyat atau tsunami besar. Serem, bukan? Silakan tulis di kolom komentar. Apakah kalian setuju atau punya pendapat berbeda? Lalu, bukti apa yang membuat teori ini semakin kuat? Kita memiliki bukti geologis dan arkeologis yang cukup menarik. Di berbagai bagian laut Indonesia, seperti di sekitar Selat Sunda dan pantai Sumatera, ditemukan reruntuhan yang tampaknya adalah sisa-sisa bangunan kuno. Bentuk struktur ini tidak biasa. Mereka terlihat seolah-olah pernah menjadi bangunan megah, mungkin kuil atau istana. Bahkan, ada juga fosil yang ditemukan di wilayah ini, yang menunjukkan bahwa daerah ini dulunya adalah daratan luas yang tenggelam ke dalam laut. Menurut beberapa ilmuwan, perubahan permukaan laut dan aktivitas vulkanik yang tinggi di wilayah ini bisa jadi adalah penyebab utama. Nah, apa pendapat kalian tentang bukti ini? Apakah menurut kalian Indonesia adalah lokasi yang masuk akal untuk Atlantis? Kalau iya, berikan komentar Atlantis Indonesia di bawah. Ya, tidak hanya bukti fisik, peradaban kuno di Nusantara juga memiliki kemajuan luar biasa. Kerajaan-kerajaan kuno di Indonesia, seperti Sriwijaya dan Majapahit, memiliki kemajuan maritim dan teknologi yang sangat maju di masanya. Mereka memiliki kemampuan navigasi, perdagangan, dan arsitektur yang canggih. Hal ini sejalan dengan deskripsi Plato tentang Atlantis, yang memiliki kemajuan teknologi dan kebudayaan tinggi. Jadi, mungkinkah Atlantis yang diceritakan Plato sebenarnya adalah gambaran dari peradaban-peradaban di Nusantara? Mungkinkah peradaban maju di Indonesia kuno memiliki keterkaitan dengan misteri Atlantis? Banyak juga mitos dan cerita rakyat di Indonesia yang berbicara tentang tanah yang hilang atau tenggelam. Misalnya, legenda Gunung Merapi yang dianggap sebagai gerbang menuju dunia lain. Atau cerita tentang pulau yang tenggelam di bawah lautan karena dosa-dosa mereka. Menariknya, cerita ini hampir sama dengan legenda Atlantis yang tenggelam karena kehancuran moral. Beberapa suku di Indonesia, terutama di daerah pesisir, memiliki kepercayaan tentang kota atau pulau yang tenggelam.
Apakah mungkin bahwa cerita ini adalah ingatan kolektif dari bencana besar yang menenggelamkan daratan di masa lalu? Namun, tak semua orang setuju dengan teori ini. Ada juga ilmuwan yang skeptis. Menurut mereka, Atlantis hanyalah sebuah mitos tanpa bukti konkret. Mereka berpendapat bahwa Plato mungkin menciptakan Atlantis sebagai simbol dari peradaban yang serakah dan tidak harmonis. Selain itu, kurangnya bukti tertulis dari zaman tersebut membuat banyak orang skeptis. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya bahwa Atlantis benar-benar ada atau hanya legenda yang dibuat-buat? Komentarkan di bawah. Apakah kalian tim Atlantis nyata atau Atlantis mitos? Selain kemajuan peradaban, Atlantis juga dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Ini sama dengan Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah, mulai dari tambang emas hingga hutan tropis. Beberapa ahli bahkan berteori bahwa sumber daya alam yang ada di Indonesia mungkin menjadi alasan mengapa wilayah ini dianggap Atlantis yang hilang. Pertanyaan Atlantis di Indonesia masih menjadi misteri besar. Tidak ada jawaban yang pasti, tetapi semakin banyak penelitian yang mengarah pada kemungkinan tersebut. Apakah kita akan pernah menemukan jawabannya? Apakah ada sesuatu di bawah laut yang belum kita temukan? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah teori ini bisa dipercaya atau hanya berspekulasi belaka? Jangan lupa, kalian bisa bantu support channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Seiring berjalannya waktu, kita mungkin akan menemukan kebenaran. Mungkin kita akan menemukan bukti bahwa Atlantis, kota yang hilang, benar-benar ada di Indonesia. Dan mungkin kisahnya bukan sekadar legenda. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya dan tetap berpikir kritis.